Sahabat Wonderful, dimanapun Anda berada. Banyak orang berprediksi, banyak orang bercerita tentang penyakit stroke. Namun izinkan saya, saat ini saya ingin berbagi sharing, semoga bermanfaat buat para sahabat semua. Pada tahun 2021, di tanggal 15 November, saya mengalami stroke, pecah pembuluh darah dan otak saya diliputi oleh darah. Tim medis meminta saya, menyarankan untuk dilakukan operasi, ya. Namun pada saat itu saya menolaknya. Kenapa? Karena saya sudah pasrah, karena saya sudah ikhlas menerimanya. Jadi keadaan saya tenang. Pada saat saya jatuh, telinga saya tidak bisa mendengar sama sekali, tubuh saya kaku, ya, tidak bisa merasakan. Dan yang saya lakukan pada saat itu justru tersenyum. Nah, ini perlu dilatih buat kita yang masih sehat, gitu ya. Melatih ketenangan, melatih kesenyuman itu sangat baik, gitu kan ya. Jadi pada saat jatuh, saya tersenyum, saya menerima takdir ini, bahwasannya saya sudah mengalami beberapa peran, dan insya Allah saat itu ini adalah peran terakhir. Namun saat itu saya minta untuk diberi kehidupan kurang lebih 3 hari. Lucu memang ya, karena di hari kedua saya ingin supaya saya bisa meminta maaf kepada semua orang. Namun alhamdulillah pada hari ketiga saya sembuh. Pada hari ketiga saya tidak meninggal. Nah, jadi keyakinan diri saya pastilah insya Allah, Allah akan menyembuhkan saya lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Saat itu saya merasa dekat sekali. Saat itu yang terbayang kisah Asbabul Kahfi, kisah Rasulullah dengan keajaiban-keajaibannya, juga kisah Nabi Isa, Nabi Musa dengan keajaiban-keajaibannya. Kalaulah Tuhannya Allah sama dengan Tuhannya saya, Allah, maka saat itu adalah saat saya terdekat mungkin ya, saat mau menghadapi kematian. Jadi saya mohon, kalau saya meninggal dimeninggalkanlah dalam 3 hari, namun kalau saya hidup dalam 3 hari, maka hidupkan dan sehatkan saya kembali. Dan terbukti hari ini saya sehat. Nah, apa yang bisa dipetik cerita daripada kisah saya tadi? Hikmahnya adalah kepercayaan diri ya pada hati nurani. Kalaulah saya percaya kepada tim medis, ataupun para terapis, ataupun para ahli-ahli yang bergerak di bidang stroke ya mungkin ya, mungkin nggak seperti ini. Karena yang terpenting sebenarnya saya teringat dengan Dr. Masaru Emoto bahwa penyakit itu 90% berasal dari pikiran. Jadi yang bisa mengkontrol ada pikiran. Dan saya belajar di ESQ bahwa master your mind and then you will rule the world. Kamu kuasai pikiran, maka kamu akan menguasai dunia. Dan di Al-Quran juga mengatakan Allah termasuk prasangka hambanya. Maka saya benar-benar yakin pada saat itu bahwa saya akan sembuh. Alhamdulillah saya juga seorang hipnoterapis. Jadi saya gunakan bahwa kebahagiaan dalam diri akan mengalahkan fisikal atau tubuh ini. Saya yakin saya bisa berlari lagi. Dan alhamdulillah saya bisa berlari lagi sekarang. Nah, yang harus dilakukan oleh para penderita stroke menurut saya adalah yang pertama, keikhlasan. Keikhlasan yang tinggi. Yang kedua adalah kesabaran yang terus-menerus. Yang ketiga, pembelajaran. Jadi kalau kita sakit di sini, belajar di sini, belum tentu itu sembuh. Malah stroke itu naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin para orang yang ahli itu mengatakan, oh dia sembuh, naik lagi. Nanti membuat kita putus asa. Bagaimana ini kok sudah sembuh sekarang naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu membuat penderita stroke itu putus asa. Ternyata yang mempengaruhi stroke itu untuk sembuh atau enggaknya yang utama adalah pikiran. Kebahagiaan diri kita akan mempercepat penyembuhan daripada penyakit tersebut. Oke, dengan menggunakan terapi yang luar biasa, tapi pikirannya ditekan, maka yang terjadi adalah tidak akan sembuh, malah justru akan semakin buruk. Nah, lalu selain kesabaran, kedisiplinan, dia juga pembelajaran, itu harus dilakukan secara terus-menerus ya. Dan selain hipnoterapi, saya juga melakukan pengobatan seperti biasa, yaitu dengan hidrosi. Kenapa? Saya ingat Allah itu akan menghidupkan ya dari tulang ekor kita
pada saat di hari kiamat dengan setetes air. Jadi luar biasa, hanya dengan setetes air maka tubuh sampai jari jemari ini akan dihidupkan dan dilengkapkan kembali. Jadi artinya apa? Dengan air kita bisa menjadi sehat. Dan saya teringat produk yang namanya Hydrosi. Hydrosi ini adalah air dan mineral yang hampir mirip seperti Zam-Zam. Jadi saya konsumsi itu aja karena dia juga seperti Aspilep, ya, jadi pengencer darah. Itu sangat penting buat penderita stroke. Karena apa? Penderita stroke cenderung darahnya itu kaku, dan yang saya rasakan ya, ini menjadi keras, beku gitu ya. Nah, begitu saya mengkonsumsi ini melebihi daripada pengkonsumsian orang normal gitu ya. Saya sampai 100, 200 tetes, sekarang 300 tetes satu hari dengan air, konsumsi sampai 5 liter air. Nah, itu gunanya apa? Untuk mengencerkan darah, dan itu berasa sekali pada diri saya gitu ya. Dan itu sangat sangat berfaedah sekali lah untuk kesembuhan saya, selain berpikiran yang positif. Lalu kita harus berpikir bahagia, cinta. Kita juga harus juga percaya diri bahwasannya kita itu pasti akan sembuh, ya. Nah, lalu saya memang tidak melakukan pengobatan lagi, seperti kontrol ke rumah sakit, ya, seperti minum-minum obat, udah enggak. Jadi pas 3 hari saya sudah percaya saja pada Allah. Jadi apapun yang dilakukan, kalau Allah berkehendak, maka tidak bisa apa-apa. Maka saya satu saja, percaya kepada Allah. Dan itu menguatkan diri saya, sehingga kesembuhan begitu cepat terjadi. Gitu ya. Lain-lain lagi mungkin dari segi fisikal, ya melakukan olahraga, udah pasti ya. Olahraganya apa? Jangan dipaksakan untuk yang berat-berat, untuk yang lebih-lebih. Karena kalau kita memaksakan, yang ada bukan makin cepat, tapi malah semakin lama penyembuhannya. Lalu selain mengkonsumsi Hydrosi, permakanan juga harus diatur, ya. Kita hindari yang kolesterol gitu kan ya. Olahraga ya, berenang itu bagus sekali. Sesuai kemampuan aja. Jadi stroke itu sebenarnya tidak mudah, membuat frustasi, maka orang-orang di sekelilingnya harus membantu. Penyembuhan yang tinggi, yang bagus, dan menghabiskan uang yang berjuta-juta, ya, stroke itu menghabiskan uang loh. Sangat menghabiskan uang. Belum terapi-terapi apa-apanya gitu kan. Namun pada saat dia mau sembuh, pikiran dia goncang, maka dia akan kembali lagi drop ke kondisi semula. Jadi itu sangat mengecewakan sekali gitu ya. Jadi yang utama pikiran, yang kedua adalah pola makan, yang ketiga olahraga secara terus-menerus. Insya Allah kesembuhan yang pelan-pelan itu, kalau dilihat kumulatifnya dan dibandingkan dengan penderita stroke yang lain, kita akan lebih cepat. Dan alhamdulillah, saya begitu cepat mengalami kesembuhan ini. Dan yang paling membantu apa? Hipnoterapi, menggunakan pikiran supaya bahagia, lalu juga dengan produk ini, Hydrosi. Ini mengencerkan, ini meregenerasi sel, ini sangat amat membantu. Begitu penderita stroke merasa sakit gitu ya, itu terjadi penyempitan, terjadi pembekuan, maka minum ini dengan air yang banyak, otomatis dia akan menekan. Pada saat menekan, yang kental itu akan juga dicairkan, gitu. Ya, sabar aja para penderita stroke. Kalau ada pertanyaan, silakan DM saya atau ajukan di YouTube saya. Insya Allah akan saya jawab. Baik, begitu aja. Saya Lukman Baktiar. Salam sehat. Semoga bermanfaat.